Oke, coba kita lihat ya. Ntar, mana sih share screen? Ntar, share screen. Share. Tolong kasih tahu aja yang susah yang mana. Ntar, saya tutup dulu. Jawaban saya kurang S doang, Pak. Salah, Pak. Oh iyalah, emang open Method, course mah. methods. Open course Salah, saudara Pak. ada. Soalnya bahasa Inggris. Itu lagi dirubah ke bahasa Inggris itu open source. Open source lagi open course. Ya itu aja sih masalah gedenya. Ntar, 2025. Soalnya saya bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris ini aja, Pak. Kampung. Asal ngomong aja, Pak. Iya. Bahasa Dia Inggris orang Enggak, teknik, enggak. Pak. Cuman yes, no, sama 01. dia belajar lah biar dapat rezekinya dolar. Gimana sih? Amin, Allah. Alhamdulillah. Kan gue pengen mahasiswanya kaya raya semua, jangan kayak dosennya. Jangan Oke, rendah, Pak. Ntar dicek sama ini nanti, Pak. KPU, Sama orang KPU, pajak, Pak. KPK, ekspor. Dicek orang pajak nanti, Pak. Ya Pajak udah ya. rese lah pajak, udah pusing kepala gue. Mau jujur bayarnya mahal, kagak jujur bayarnya murah, mau yang mana coba? Itu yang bingung tuh bayarnya pakai apa itu dari mana duitnya? Aing, aduh, liur, Iya. liur. Yang keselnya, Pak, kita belum nyicipin gaji kita udah dipotong. Habis itu kita yang disuruh lapor, kan? Kan aneh. Iya, udah Dia gitu yang pas motong, lapor suruh kita yang bayar lapor. tambahan lagi. Saya Iya. udah bayar tambahan, kata gue bayar tambahannya banyak lagi, nyebelin. Oke, Nggak tadi udah semua di orang pajak ngerti Cortex lagi. pakai kortek lagi, parah dah. Oke, mana di? Tadi mana? ITTS ya, 2025. Ini dia, Big Data. Mari kita lihat, kita ranking aja ya. Eh, kalau di ranking saya paling bawah dah tuh, Pak. Ya biar tahu aja. Edit, find, replace, semua minus jadi nol. Soalnya dia bego sih soalnya. Nolin semua. Oke. Sekarang di freeze di situ. Mana salah, view freeze. Oke. Oke, sekarang saya pindahin ke ujung. Ini dibuang aja. Delete kolom. Di sini baru di ranking. Oke. Banyak yang bagus sih. Nah, saya penasaran tuh dapat 100 gimana caranya tuh? Mana? 100. Ya pakai doa, banyak doa kali. Berapa kali satu Eh, jadi tuh? dicatat soalnya. Soalnya pada Oh, di dicatat. PDF nanti kalau udah kelar di finish review di all packs terus di save PDF. Iya gitu deh. Pokoknya dicatatin Tinggal semua dah. kontrol ya. Iya, pada gitu emang bener. Cuman jangan khawatir ntar soalnya ditambah soal. Nah, Oke, tapi paling enggak ini apa sih yang ini? Minimal 40 kali percobaan. 40 Pak, ya. berapa, penasaran, Pak? Pak. Itu banyak Astagfirullahaladzim gambar-gambar yang nggak 40. kebuka, Pak. Banyak gambar-gambar yang nggak kebuka. Oh iya, itu ada di, ya minta maaf tuh gambarnya rese. Tolong Kalau kasih gambar tahu nggak aja. kebuka mah sertifikat doang itu Oh mah. iya betul, sertifikat, benar benar Sertifikat benar. itu Kalau Yang gambar satu kagak S, yang buka satu nggak sertifikat. kebuka. saya kebuka kok, Pak. Bapak kurang doa kali, Pak, Pak Iya, Indrawan. benar benar. Aduh. Jadi waktu Aduh. lu coba nge-web dulu ke sini LMS Ono Center ORID/Moodle. Ini sertifikatnya expired. Ini jujur dulu ceritanya nih. Sertifikat expired, udah saya bayar 300.000. Ditungguin sampai 2-3 bulan kagak dikasih-kasih sertifikat barunya sama vendornya tuh. Akhirnya dikasih juga, pakai ngamuk-ngamuk marah-marah baru dikasih. Akhirnya nggak saya install, udah males. Udah keburu marah duluan soalnya. Akhirnya gue kagak diinstal sertifikatnya. Dikasih sih update nanti nggak diinstal. Nah sekarang udah expired lagi sih kayaknya, udah diemin aja dah. Jadi kondisi gitu aja sih sebenarnya. Ya, Mana saya tadi? sendiri, Pak, pakai ini aja, Pak. Hah? Pakai Pakai scheduler Let's Encrypt. Let's Encrypt ya, dulu pakai Let's Encrypt, terus waktu Iya. perpanjangan ada masalah apa nggak bisa memperpanjang, pokoknya waktu itu sempet. Akhirnya pindah ke yang bayar, kirain profesional, ternyata nggak juga. Coba kita Banyak. lihat ada berapa yang lurus. Oh si Lare lurus juga tuh.
sampai 66 ya. Sampai sini ya. Buset, bagus-bagus banget. Berapa sih Pak minimalnya Pak lulus Pak? Ya 66 sih lulus, cuman ya C. Kecuali lu mau dapat C. Sayang Saya maksudnya. juga sih Pak, gimana caranya nih? Hah? Kalau kata orang Padang palepeh makan Pak. Iya makanya sayang kalau lu cuma dapat nilai cuma 30-40 sayang. Iya, Jadi palepeh makan. ceritanya gini, ini kejadian sama si Fatah sekarang juga sih. Kan Fatah lagi S2 di sana, lagi mau S2. Kerasa butuh nilai A. Jadi kerasa kalau bisa IPK-nya mendekati 4, 3,8 kalau bisa, 3,9 kalau bisa. Jadi kalau bisa nilai dari saya dapatnya 90 ke atas. Jangan 80 aja jangan, kalau bisa 90 ke atas dapatnya. Jadi yang dapat nilai 70-70 kayak gini sih ujian lagi aja dah. Gitu. Jadi yang udah lulus bener cuman sampai Fahmi. Fahmi lulus nih. Wih. Fahmi katanya mau nulis buku. Deh. Tuh. Jadi berapa? 14 orang. 14 orang yang lulus. Oke. Tapi kalau yang sampai C 19 orang. Noras saja masih belum lulus. Noras salah. Noras ngaco. Noras UTS-nya Belum kelar dia itu Pak. iya belum kelar Belum sih. kelar dia. Kemarin udah ketemu udah. Noras gimana sih lu nilai kok masih jelek? Tuh, deh, ada lagi pertanyaan. Kan Pak punya saya berapa tuh Pak? 20 berapa tuh? Mana lu? Mana sih? Dino. Dino, Astaga 22. 22. Pasti UTS 64. Ya susah. UTS 64 sih. Udah gitu kuis kagak Udah berapa kali dikerjain. tuh Pak? Masih belum kelar. Ya belum Pak, belum kelar Pak. Kan Enggak. kemarin lagi sibuk ini Pak. Oh. Ya udah gini, taktik strateginya gini deh. Pokoknya UAS itu 40% nilai. UAS itu 40% nilai. UAS sama UTS itu 70% nilai. Jadi kalau dua-duanya udah bagus, nilainya udah mendekat di atas 60 biasanya. Kalau UTS sama UAS 60-60, 70-70 mudah-mudahan di atas 60 nilainya. Tinggal dikerjain di. Jadi kuis itu kan cuma 10 soal. Masa sih nggak bisa dapat Ya. bagus kuisnya? Gitu aja sih. Kuis 11 Pak. Oh 11 Oh, ya, 11 sorry Pak. 11 Pak. Ya 11 deh. Itu yang bikin koma-komaan tuh Pak. Oh iya. Deh, kuisnya 11 soal. Deh, Dapat 7 soal tetap 6 dapatnya jadinya. itu yang pertama nih urusan nilai udah kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak nilai? Cuma gitu doang sih nilai. Saya harus masukin nilai ke. Evaluasinya aja sedikit lagi Pak. Hah? Masih dikejarin sih Pak. Saya harus masukin nilai itu kalau nggak salah sih pertengahan Agustus. Pokoknya kalau nilai harus masuk baru saya masukin nilainya Agustusan. Oke Pak. Jadi kalau bisa dikerjain Masih aja. diusahakan Pak. Ya. Soalnya sayang banget kalau nilainya jelek, itu aja sih. Ini kan dikasih kesempatan biar ujiannya bisa bagus terus. Ya udah. Gitu. Mainkan Pokoknya scraping, coba aja scraping lagi website, Pak. terus. Ini ujiannya Ya, boleh terus. nanya temen loh. Oke, nama kuliah. Nah tuh bagi teman-teman yang udah kompet PDF boleh tuh sharing-sharing. Pak Purba, Dibilangin. bagi-bagilah. Mending belak-belakan Dibilangin aja depan coba dosennya. terus. Minimal 40 kali Iya, itu. Pak. Ya. Udah dicobain Pak, cuman ya emang belum sempat aja sampai 40 kali Pak. Sekali ngerjain 2 jam, bro. Paling cepat 1,5 jam. Kan 100 soal. Sarul udah naik juga tuh. Kemarin dia protes gara-gara turun ke peringkat 7 dia. Sekarang Siapa? naik lagi dia. Sarul Pak. Prof. Oh, Sarul. Oh, ranking kedua dia. Buset, Sarul. Iya. Dahsyat Sarul. Ngomel-ngomel, dia sempat turun di ranking 7. Ngomel-ngomel. Cobain lagi ah. Mau naik lagi. Walah, Sarul. Udah bagus sekali sih Sarul nilainya. Telepon kurs sudah kayak main game aja ya. Ya. Nggak mau kalah level. Yang udah yang 90 mah udah nggak usah. Yang 90-an itu nilainya udah nggak ngepek. Lu ujian lagi juga percuma. Iya, udah auto A itu. Soalnya udah A. Dimasuk ke Diknas tuh A. Gitu. Jadi percuma dikerjain lagi juga udah percuma. 90 mah udah A. Ini cuman biar keren doang sih. Deh. 7 Prof. Betul. 7 Prof. Iya. Proudnya Saya itu 98 Pak. aja nggak puas Prof. 98. Proudnya itu sih Pak. Itu satu ya. Ini urusan ini udah satu nih ya. Beres urusan yang ini. Terus
Kalau mau iseng, udah dapat ini belum sih? Pamfletnya ini. Ntar saya kasih lihat. Mana sih? Buat besok. Oh, acara Bapak itu Iya. yang ada Eh, di email itu ya, Pak? iya. Kapan? Tanggal berapa sih ini dia? Udah dapat belum sih ini? Kalau nggak Ini salah udah sih, ada di email. ini udah ada di email ya. Ada tempat registrasinya, ada Zoom-nya Oh iya, kalau ada. kalau mau ikut boleh. Tapi intinya sebenarnya sederhana sih cara berpikir yang ini kira-kira gini. Ini targetnya adalah pemerintah, ASN. Yang bagus dari mereka adalah mereka punya data. Jadi si pemerintah punya data. Jadi kalau ada yang pengen riset, tugas akhir, ngerjain jurnal segala macam, saya akan nawarin nanti di sini ke ASN-ASN-nya, lu pada kan punya data, tapi lu kan pusing kepala. Kalau mau kerja sama anak-anak ITTS buat ngolah data segala macam, nanti bisa dipakai buat jurnal segala macam, bisa kontak-kontak gitu. Jadi saya mau nawarin kayak gitu sih ke merekanya. Yang pasti akan ngerjain itu adalah si Voentra. Jadi si Voentra itu bukunya udah 2 loh. Voentra itu semester 4 ya. Voentra bukunya 2. Udah dimasukin penerbit dua-duanya. Terus dia ngomong ke saya, dia pengen nyoba dong bikin jurnal. Ya udah, jadi besok akan saya tawarin kalau ada yang tertarik, ASN-nya tertarik kerjasama, bisa turun ke sana. Itu soalnya kan ini habis Agustus ke sana kan 3 bulan ya apa ya? Nggak ada kuliah kan, daripada nggak ada kuliah bisa kayak ngambil magang, bisa dijadiin magang sih sebenarnya kalau mau. Magang, tapi intinya ngerjain datanya mereka buat bikin paper jurnal atau apa penelitian segala macam gitu. Nih ya, Pak, kalau udah punya buku gitu tuh berarti udah kelar dong Pak bagian terakhirnya Pak. Bisa eh, dipakai kan Pak? bisa. Jadi ini saya kasih lihat si Voentra tuh nilainya berapa di sini. Kalau nggak salah Enak ya. nilainya, ya emang enak. Lu aja salah milih ngerjain ujian. Udah tahu ada yang enak, ngerjainnya ujian. Belum sempat Pak. Coba si Voentra nilainya kecil di sini. V. Nih, Voentra. 0 nih, nggak dia kerjain dia. Dia nggak ngerjain, dia nilainya 0 dia. Si Voentra tuh nilainya 0 dia, nggak kerjain. Tapi bukunya jadi. Bukunya ditulis bareng sama Naya, ditulis bareng sama beberapa dosen. Gitu. Jadi si Voentra buku udah jadi sih. Gitu. Ya. Tapi sengaja dia nggak ngerjain ujian gitu. Cuman saya butuh nanti surat ini doang sih, surat keterangan dari penerbit bahwa ini akan diterbitin gitu aja. Gitu. Tapi saya udah Oh, lihat bukunya. Kalau lu pada oh udah telat, udah belum telat udah launching nggak bisa. bukunya ya. Hah? Iya Pak juga nggak sempat juga Pak. Udah nggak Belum sempet sempat kalau lu sih. pada udah ngerjain ujian lah. Harus kerjain dari awal semester kalau kayak ginian mah. Lavandra emang ngerjain dia. Dan dia ngerjain 2 buku semester ini ya. Semester ini bikin 2 buku loh dia. Yang satu bikin tentang apa? Marketer MOOCs, jadi lebih ke arah forensic security lah ya. Jadi untuk kuliah satu lagi yang forensik dia ngerjain buku, yang ini juga ngerjain buku juga. Dan ini selesai dua-duanya, terus dia langsung bikin paper jurnal sekarang. Gitu. Biar lu pada nafsu. Gurih sekali. Ngomong. Saya lagi ngerjain project automation Pak. Nggak masuk dong Pak sama ini. Automation tuh bisa masuk AI kali, lu mah parah jadi orang. Dan saya nggak ada ngambil ini Pak. Apa? Automation Yang kan masuk yang AI, bisa iya dimasukin juga. ke AI. Kan lu pakai AI sebetulnya di automation, bisa pakai AI maksudnya. Kalau yang rada pinter dia pakai AI, kalau yang rada blow on dia pakai ini ya, eh, integral diferensial aja equation ini kontrolnya, feedbacknya pakai itu doang. Kalau yang bagus AI, gitu. Salah, harusnya ngerjain ini buku. Jadi jangan ngerjain ujian. Ujian cari Nggak perkara. sempat Pak. 29 kali. Kalau ini mah cari perkara lu ikut ujian mah. Terus bukunya kalau udah terbit kan ini nilai jadi A. Buku yang sama nanti bisa dipakai buat gantiin skripsi. Jadi nggak perlu ngerjain skripsi lagi udah. Gitu. Oke. Pasti nafsu. Jadi ini nggak berlaku sih.
Syahrul segala macem nggak ngepek, soalnya Voentra akan saya nilai 100. Jadi Syahrul bakal kalah, soalnya Voentra nilainya bakal 100 dia. Kan bukunya, jadi buku tuh, kalau buku nilainya saya 100-in manual. Gitu. 100 ya, Mas. Iya, manual 100 ya. Pasti nafsu abis ini. Ya, percuma gue ujian. Emang percuma. Ya, Apalagi, aja Pak, pride-nya itu Pak. iya pride-nya beda sih. Pride-nya beda banget. Ibarat habis menyelesaikan kalau dapat nilai 100 di open course Bapak tuh kayak habis menyelesaikan misi game apa gitu. Beneran tuh, Prof. Iya Itu sih. fakta banget sih. Itu fakta banget. Bener kan? Ngejar Bener kan? tambahan soal soalnya. Kadang-kadang soalnya Sensasi. udah nambah, beda lagi, beda lagi, beda lagi. Wah, ini kejar-kejaran nih. Kayaknya udah bukan concern sama soalnya atau ilmunya, tapi udah ke poin nilainya. Kelar gak di misinya? Kejar-kejaran, beneran kejar-kejaran. Fakta banget. Si profesor ngupdate soal jam 2 pagi. Aku tinggal tidur, sialan, besoknya nambah lagi soalnya. Berubah lagi. Saya lagi ngupdate soal ini, soal yang sama tapi bukan di kuliah yang ini ya. Kuliahnya masih kuliah di buat Presiden University. Jadi nih gue buka rahasia aja nih. Soal yang ini sebetulnya dipakai juga buat S2 di Presiden University. Jadi soalnya sama persis. Cuman orang presiden banyak yang komplain gitu. Ya udah gue benerin tuh soal-soalnya yang presiden gitu. Jadi ini banyak soal yang salah sebetulnya di sini. Gue tahu. Banyak. Banyak banget yang Pak. salah. Jadi salahnya gara-gara parsingnya nggak beres sih. Model parsingnya salah. Jadi harus manual masukinnya, sebel banget deh. Ya harus dibenerin sih. Cuman aduh setengah mati benerinnya. Gitu. Diotomatisin aja, Prof. Gimana cara ngotomatisinya? Nah, Ya, Pak, nanti parsingnya kasih ke Pak tinggal Purban, diambil Pak. aja. Diulik sama dia nanti, Pak. Untuk berapa? Kemarin Ya. dapat kok. Iya sih bisa sih, cuman aduh males. Ya udah ntar lah kalau ada waktu. Saya lagi nargetin buat buku buat ini sih. Buat AI buat SMP SMA gitu. Udah saya kasih lihat belum sih bukunya? Belum, udah ya? Buat buku SMP SMA saya kasih lihat lah sedikit. Ini bukunya ya. Saya masuk Google Drive. Materinya beda banget sama yang dikasih di. Ini kita masuk ke SMP ya. SMP. Ini lagi dikerjain. Ini kelas 8 semester 2. Kelas 8 semester 2. Kelas 8 berarti kelas 2 SMP ya. AI. Pakai App Inventor sama pakai Google ini. Ini ada catatan saya nih. Bab 5-nya kayaknya tingkat kesulitannya tinggi. Saya lagi ngedelete bab 5-nya, mau saya rubah. Ini saya kasih lihat lah prosesnya. Mudah-mudahan datanya masih nggak hilang. Ini bab 5. Mengenal machine learning pakai extension personal image classifier di App Inventor 2. Lu bunyi nggak di kepala ini? Makhluk apa ini? Kagak bunyi pasti. Ini, oke. Ini bikin aplikasi di HP. Jadi ini anak-anak SMP bikin aplikasi di HP. Iya, ini saya benerin saya benerinnya bukan parsingnya sih. Benerin ininya sih, akhirnya benerin soalnya aja. Jadi kemarin ini buat jawab yang pertanyaan dari ini ya, Purbakusuma. Soalnya lagi dibenerin manual, terus saya save lagi pakai XML, diupload lagi XML-nya. Jadi yang jadi masalah kemarin waktu bikin soalnya itu saya pakai Notepad. Jadi waktu masukin source code kacau semua ternyata. Jadi nggak boleh bikin soal source code pakai Notepad, parah hasilnya. Oke, itu ya. Itu lagi dikerjain, mudah-mudahan ntar liburan beres. Ini yang machine learning pakai personal image classifier di App Inventor 2. Itu kita App Inventor 2 kalau mau tahu sih ini nih. App Inventor 2. App Inventor 2 tuh bikin aplikasi HP lah kira-kira buat anak kecil, buat anak SMP. Anak SMP, SD, SMP lah. Jadi kita bisa bikin aplikasi di HP ya, bikin aplikasi HP. Nah, cuman aplikasinya akan kita bikin buat ini, buat kita bikin new project, kasih nama, udah ada nih, ini aja ya. Ini kita bikin di aplikasi HP dan bentuknya sih, extensionnya gue upload kagak nih?
Lemot banget nih ngebukanya. Ya udah saya masukin aja misalnya nih, saya masukin tombol ya kayak gitu cara masukin tombol. Saya masukin apa? Kalau masukin label, bisa masukin lagi text box, bisa kayak gitu. Misalnya tombol mau taruh di sini, ya geser-geser, saya enak jidat lah kira-kira kayak gitu. Kalau ngodingnya kayak gini lah, kalau mau ngeliat codingnya. Nih, when button ini klik, mau diapain, segala macam bisa bisa kita obok-obok lah kira-kira. Ngodingnya gampang banget kayak gini. Nah, dia punya kemampuan buat AI di makhluk ini. Ini bayangin buku ini akan dipakai anak SMP sama anak SMA dan dijamin halal, guru-gurunya kagak ada yang ngerti. Jadi sambil nulis sambil stres sih sebenarnya. Ini guru bakal ngerti nggak ya? Kayaknya gurunya nggak bakal ngerti deh. AI soalnya di sini udah sadis kalau AI udah mainnya. Ini kok nggak bisa buka. Saya tutup dulu. Oh ini dia. Kita bisa export import extension, kita masukin extensionnya. Untuk extensionnya adalah yang ini tadi. Nih. Personal image classifier. Masukin nanti harusnya dia bisa bikin kayak buat klasifikasi gambar lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau mau gampang, ntar, ini saya lagi mainin soalnya. Apa di atas sini tadi? Personal image classifier. Aduh. Classifier di sini. Oh, oke. Ya, di sini dia. Jadi misal kita mau bikin classifier ya, bukan klasifikasi. Tapi ini nanti modelnya bisa di-upload ke handphone sih. Jadi ini misalnya di baterai. Ini baterai. Oh, sorry baterai. Ini namanya center. Kita bikin dulu bentar. Center. Oke. Beda gerakin dikit. Beberapa sudut ya. Dah. Terus kita tambahin lagi modelnya. Kita bikin model satu lagi namanya multimeter. Ini buat anak SMP loh, jangan khawatir SMP bakal diajarin gini, lu gila padahal. Oke, ini multimeter ya. Watch mana tuh? Wes. Ini arahnya kebalik-balik sih soal. Dah. Jadi kita punya center, punya multimeter. Kita training nih. Makhluk ini di training ya. Cuman gitu doang training sekarang mah. Rese pokoknya. Dia training model. Oke, udah. Sekarang coba kita lihat. Ini kita masukin ini ya. Oke. Coba kita, ini dilihat di sini. Klasifikasinya apa? Multimeter apa center dia. Kita klik di sini. Dia dapat, ya bentar. Ini dapat 58% kayaknya center, 41% kayaknya multimeter. Jadi dia kayaknya ini center, bukan multimeter. Coba kita cek lagi yang lebih bagusan dikit. Ini berubah nih harusnya. 98% kayaknya center, multimeter segini. Coba kita ganti. Dan ini akan di-upload ke HP, nanti HP-nya bisa, jadi modelnya bisa kita upload sih. Coba. Nih, multimeter hijau nih. 99% kayaknya multimeter. Gitu. Gitu tekniknya. Seru ya. Ini buat anak-anak ini. Nah, kita bisa ekspor training data atau ekspor model.
Jadi training datanya bisa kita ekspor, model kita ekspor. Kita download nih model .mdl sama datanya kita download, data.zip. Ini data trainingnya kita download. Dan itu kita bisa masukin ke HP. Jadi nanti ini kan pakai web kita trainingnya segala macam. Nanti kita bisa training anak-anak jadi pakai HP-nya dia bisa ngedetek kayak ginian, bisa lucu-lucuan lah, kira-kira kayak gitu. Bukunya kayak gitu. Ini dipakai buat anak SMP, saudara-saudara. Jadi lu pada mahasiswa udah lewat masanya buat mainan kayak gini ya. Ini nanti ini lagi masih dalam proses pengerjaan yang ini ya, belum selesai nih. Oke. Ini masih orek-orekan aja kira-kira kasus ilustrasinya apa, soal bahan apa segala macam. Ini yang urusan buat itu. Nah, ini udah ada yang udah selesai, yang ini mah AI di aplikasi apa aja. Ini udah relatif materinya udah lumayan bagus. Gitu. Coba saya ini dulu ya, gedein lah, biar enak lihat. Nih. Jadi nanti dikasih soalnya kira-kira kayak gini sih. Ini buat anak SMP ya. Bayangkan kamu sedang bikin aplikasi bahasa untuk anak-anak, jelaskan fitur, jawabannya kayak udah. Jadi soalnya semua dikasih jawaban sih. Jadi soalnya nggak soal ngeblank, soalnya dikasih jawaban. Kenapa dikasih jawaban? Soalnya nggak ada gurunya. Jadi gurunya kita butuh 60.000 guru. Dan Bapak Gibran Wapres itu pengen supaya AI masuk ke sekolah SD, SMP, SMA, AI dan coding ya. Mau masuk SD, SMP, SMA mulai dari bulan Juli 2025, bulan ini udah lewat. Jadi seru nih urusannya. Gurunya kagak ada, Wapresnya minta masuk. Gurunya kagak ada, bukunya kagak ada. Bukunya ini kita buat tanpa anggaran pemerintah. Jadi ini betul-betul swadaya masyarakat aja. Kita bikin, mudah-mudahan nanti dari Pandi, domain.id mau dukung lah. Yang dimasukin nih, domain.id. Udah gitu nego. Tentang domain gue masukin, lu dukung ya penulis-penulisnya, kasih duit dikit lah. Gitu, kira-kira. Itu ya. Saya kasih lihat yang SMA ya. Yang kelas berapa enaknya? Kelas 11 lah. 11. Ada yang orange soalnya. Orange dibahas sih. Gue cari. Orange. Oh, nggak ada orange di sini. Coba kalau di 11.1 ada orange kagak? Jadi orange dimasukin, Python nggak? Pythonnya nggak dimasukin. Nggak berani. Nggak ada. Jadi masih klasifikasi apa kayak gitu sih, nggak beda jauh sih. Ini Pandi. Orange-nya nggak ada ya. Di sini ada orange kagak? Tadi nggak ada. Oh ada nih, ada 3 orange. Nih gunakan orange. Analisis sentimen jadi lebih seru. Jadi ini pakai orange. Tapi ini semua masih kata-kata. Screenshot programnya masih belum kita kerjain. Targetnya, jadi ini masih dalam proses nulis semuanya ya. Targetnya mudah-mudahan tanggal 5 Agustus sudah bisa keluar betanya, rilis awalnya tanggal 5 Agustus. Kita pengen bisa rilis benerannya tanggal 17 Agustus. Kira-kira gitu yang ada di kepalanya, kira-kira gitu ya. Kenapa tanggal 5 Agustus? Karena tanggal 5 Agustus saya akan ngasih keynote speech di Istana Presiden di Timor Leste, bukan di Republik Indonesia. Jadi ono ngasih keynote di Istana Presiden Timor Leste, dan itu untuk supaya Timor Leste bisa pakai AI gitu. Begitu kira-kira. Ini saya kasih lihat deh kalau nggak percaya nih. Tanggal 8. Ada nggak? Ini dia.
Ini opening ceremony nasional seminar AI Higher Education Challenge ini yang akan diadakan di Presidencia de República Salausua Santiago de Pape Francisco. Kagak ngerti gue. Pokoknya itu tanggal 5 Agustus hari Selasa di sana. Dan yang saya kaget akhirnya bengong, terkagum-kagum bengong sendiri karena nama saya ditaruh yang pertama. Jam 9.30 ngasih di Istana Presiden sono. Mabok nggak lu? Ini asal tahu ini adalah wakil bekas menteri nih, Abel. Ini kebetulan teman saya sih. Kenal saya. Ononya kenal. Ini rektor juga. Rektor ketemu rektor lah. Gitu. Gitu. Tapi sisanya mah orang-orang pinter semua ini. Gabriel Jesus, Edmundo Viegas, gitu. Ini MESCC adalah Ministry of Education and Culture kayaknya, MSCC, Education, Science and Culture, kayak gitu-gitu deh. Begitu. Oke, jadi targetnya tanggal 5 akan keluar di sini, akan dilepasin buat orang Timor Leste, dan tanggal 17 Agustus mudah-mudahan kita bisa lepas buat Republik Indonesia. Yang perlu dicatat adalah kita mengerjakan tanpa anggaran dari Republik. Itu aja yang seru. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kagak? Aman ya? Aman dari pertanyaan? Beres. Oke. Saya kasih lihat errornya aja ya. Error soal. Nih gue kasih lihat masalahnya, nggak tahu kenapa. Ono Center. Salah kok Ono Center sih. Open Course. Saya kasih lihat error soal aja ya. Nih, masuk ke Open Course. 2025. Ini dia, Big Data. Oke. Masuk ke More. Bang soal. Oke, saya akan masuk yang banyak errornya tuh daerah sini nih. Ini 2 ini banyak error nih. Proses mining, LLM, scraping, LLM banyak. TensorFlow banyak juga. LLM, TensorFlow banyak. Coba kita masuk ke LLM dulu kali. Apply filter. Saya akan kasih lihat error ya. Ini udah keluar. Nah, cara nyari errornya kira-kira gini. Control F, find, Kurawal, buka. Oh, nggak ada. Di sini mah nggak ada error nih. Di sini nggak ada errornya. Oke, bagus. Kalau di sana errornya parah banget. Berarti errornya dikit di sini ya. Di yang buat S2-nya PU banyak banget. Bentar. Kok bisa gitu ya? Saya bingung. Coba kita lihat pakai question bank. Saya masukin ke TensorFlow. Mudah-mudahan ketemu error di sini. Oke. Control F. Nah, itu ada 19 nih. Tapi ini kalau 19 sih kayaknya bukan error ini mah. Oh iya, error. Ini error ini. Jadi, ini harusnya nggak keluar di pertanyaan. Ini, which Python package is used for plotting the sample image? Jadi, ini harusnya nggak keluar di pertanyaan nih. Makhluk ini tidak keluar di pertanyaan harusnya. Gitu ya. Jadi, ini error, harus saya benerin. Gitu. Jadi, cara benerinnya kira-kira gini-gini caranya. Ini saya kasih lihat teknik benerinnya aja ya. Saya ambil. Sampai sini, klik kanan copy. Saya masukin ke, jangan yang itu. Ya bener. Ini ya, paste. Oke, sampai sini. Terus sini. Ini dikasih tab. Sorry, salah. Ini.
Kalau mau bagus sih gini sih. Di tab di sini. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, dari sini lah. Pertanyaannya which Python ini. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya harusnya buat multiple choice. Harusnya multiple choice. Cuman entah kenapa ini jadi isian. Jadi kalau tandanya kayak gini, nggak bisa. Oh, sorry. Ini tandanya kayak gini, iyalah. Yang tandanya kayak gini berarti dia kita harus ngisi. Nah, ini saya bisa benerin dengan cara kayak gini nih, cara teknik benerinnya sih. Jadi ini kondisinya saya benerin satu-satu ya. Nih, klik edit questions. Entah kenapa dia jadi error kayak gitu, nggak tahu saya. Parah banget. Nah, ini nggak boleh ada di dalam sini. Uts. Nah, ini jadi error kayak gini. Jadi ini saya harus buang itu. Terus saya ambil makhluk ini, copy, balikin ke sini. Ini teknik benerinnya sih. Ini udah. Nah, ini isinya nanti harus diketik dia. Diketik di sini. Ini adalah y minus train 0. Salah. Jadi diketik kayak gitu. Terus saya tambahin 3 more answer. Bentar. Saya kebawahin dulu. Oh ya. Ini dia. Oke. Tadi udah dimasukin ya. Kok ada lagi? Ya, harusnya sih nggak ada. Oke. Tuh kan ini udah bener. Ini grade-nya none, jadi nggak ada nilainya di situ kalau dia jawab yang itu. Harusnya ini udah nggak butuh sih. Kalau Ono mau berbaik hati, bisa diginiin sih. Ini kalau Ono berbaik hati ya. Ini kalau berbaik hati diginiin. Jadi kalau tulis my plot lib, dikasih nilai 50 misalnya. Oke, tambahin lagi lah. Berbaik hati lagi. Ini misalnya Ono lagi berbaik hati. Dikasih ini, misalnya ininya huruf besar, M-nya huruf besar, dikasih nilai 100 juga. Jadi kalau salah-salah ngetik masih oke. Jadi ini kesalahan dari pertanyaannya harusnya multiple choice jadi bukan multiple choice. Gitu. Deh, sekarang saya save. Save changes. Jadi kira-kira gitu cara benerinnya sih. Jadi harus dicari satu-satu. Nah, saya bisa nambahin soal. Ini bisa new questions, multiple choice. Alah, nggak bisa ke bawah lagi. Add. Saya akan tambahin multiple choice dari soal yang tadi ya. Ini namanya soalnya TensorFlow. Saya akan tambahin di sini. Copy. Saya tambahin di sini. Soal yang tadi saya masukin sini semua. Ini jawabannya saya masukin semua satu-satu. Ini adalah jawaban pertama. Grade-nya 100. Nggak saya kasih feedback. Seaborn. Saya kasih 0 nilainya. Choice 2. None. Terus choice 3 Plotly ngaco. Bener. Choice 3 udah. Sekarang CV2 ambil. Mana dia? Pil. Choice 1 udah, choice 2 udah, choice 3 udah, choice 4 udah, choice 5 masukin, tinggal satu lagi. Ini nggak perlu, ini dibuang semua. Deh.
Jadi saya bikin 2 soal. Dari satu soal yang salah, jadi caranya saya benerin gitu. Dari satu soal salah yang ketahuan salah, diambil, dibenerin jadi 2 soal, 3 soal, kadang-kadang kayak gitu. Jadi soalnya karena ya ke-save sama gue bego. Salah klik ya udah nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih. Tapi soalnya udah tambah 1. Ya gitu kira-kira tekniknya buat benerin adalah dari satu soal yang salah ketemu dibenerin soalnya, udah gitu dari soal yang sama dibikin soal lain lagi tambahan. Gitu. Makanya soalnya nambah terus. Sambil ononya benerin, tapi nggak tahu kenapa bisa error tuh, nggak tahu kenapa bisa error. Jadi masalah parsing si modelnya yang nggak beres, brengsek parsingnya. Gitu. Nggak tahu kenapa parsingnya parah. Gitu. Ada sampai sini ada masalah. Itu aja yang penting ya. Tapi intinya gini deh. Saya sih berharapnya nilainya pada bagus. Yang pertama. Yang kedua, kalau bisa mulai dari sekarang mikirin buat tugas akhir. Tugas akhirnya mau ngerjain apa, gitu. Mau buku, mau skripsi, mau paper jurnal. Ini ngomong buka-buka rahasia dulu ya. Skripsi sama paper jurnal gak beda jauh tingkat kesulitannya. Jadi kebanyakan anak-anak pada milih skripsi. Padahal tingkat kesulitannya gak beda jauh. Gitu. Yang lebih gampang nulis buku sih sebenarnya daripada skripsi sama paper jurnal. Nulis buku lebih gampang. Karena bikin buku itu bisa pakai ChatGPT aja, kita tidak ada tekanan bahwa kita harus menemukan sesuatu. Kalau nulis buku itu nggak ada tekanan buat temuin sesuatu. Nulis buku isinya cuman mendokumentasikan ilmu yang udah ada selama ini. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan nulis buku sih sebenarnya daripada nulis paper jurnal atau skripsi. Cuman sebagian besar anak-anak pada nulis skripsi. Udah gitu, kalau mau jujur, seringkali dosen kepaksa ngelulusin, soalnya waktunya udah pada mepet. Jadi kebanyakan skripsinya dilulusin aja dah, soalnya udah mepet gitu. Kalau mau dipaksain harus bagus, kemungkinan besar skripsinya nggak bakal jeblok sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya tekanan di skripsi sama paper jurnal sama, karena skripsi dan paper jurnal ada tekanan buat nemuin sesuatu yang baru. Kalau saya suruh kerja dari sekarang, kalau mau arahnya ke sana, saya mendingan bikin paper jurnal daripada skripsi. Kenapa paper jurnal? Karena paper jurnal pada saat kita lulus dapat ijazah, kita juga punya paper jurnal. Kalau skripsi, kita dapat ijazah, tapi orang nggak nganggap skripsinya. Karena skripsi itu ya bagian dari ijazah. Kalau paper jurnal itu lebih keren daripada skripsi gitu. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan lebih ke buku. Kalau mau gampang, cepat dari sekarang. Cuman ini ya, kalau ada kuliah saya lagi antara jaringan yang berbau jaringan sama data science, boleh nulis buku salah satu dari bidang itu, nanti bisa diakuin jadi nilai sih. Gitu. Kalau saya akan milih buku sih sebenarnya. Tapi kalau tetap arahnya mau ke arah skripsi atau paper jurnal, ya udah nggak apa-apa. Kalau masih jauh dari lulus, mendingan bikin paper jurnal. Gitu. Soalnya kita gengsinya jauh di atas daripada skripsi kalau paper jurnal. Paper jurnal tidak harus masuk ke Sinta 2 gitu, nggak usah. Sinta 4 juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau anak S1 sih nggak apa-apa. Sinta 4, Sinta 3 juga nggak apa-apa. Sinta 3 udah bagus ya. Tapi masukinnya dengan bahasa Inggris kalau bisa. Jadi nulisnya pakai ChatGPT supaya bahasa Inggris. Gitu. Ada pertanyaan? Aman? Aman, 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 aman. Tidak ada ini lagi. Ini jangan khawatir, ini akan dibenerin sih soal-soalnya. Cuman ya gitu deh, ntar kalau bikin, jadi ini kuliah, kalau ada kuliah baru, biasanya saya suka, ini kita punya masalah dengan server Moodle-nya, karena database-nya dipisah. Akibatnya saya kesulitan buat replikasi. Jadi kalau ada kuliah pengen dikopiin jadi kuliah yang lain, susah, nggak bisa. Jadi harus bikin baru, udah gitu soalnya harus diupload. Nah pada saat upload, parsingnya error, jadi banyak yang error kayak gitu tuh, nggak tahu kenapa error. Padahal di save juga dari dia juga yang nge-save. Jadi file soal dari dia, pas diupload error. Gitu. Aman? Tidak ada apa-apa lagi? Kalau nggak ada kita tutup.
Beres ya? Oke, kalau gitu kita tutup aja. Kalau saya semester lagi. Minggu depan saya juga akan standby aja. Kalau ada pertanyaan sih silahkan ditanyain. Tidak harus soal kuliah, soal yang lain juga boleh apa aja. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.